Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara, pada hari Selasa tanggal 21 kita kembali diajak untuk melanjutkan percakapan Yesus dengan Nikodemus, ya. Di bagian ini kita diajak mengatakan bahwa itulah untuk lahir kembali dalam baptisan kita, ya. Diberi air dan Roh Kudus, kita menjadi anak Allah. Dosa kita, asal kita dihapus, kita masuk dalam komunitas, kita masuk dalam Roh Kudus ada dalam diri kita. Nah, Yesus ada satu kalimat yang penting sekali di sini. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Saudara, ini suatu realitas, suatu iman yang sungguh-sungguh bahwa Yesus itu dari surga, dari Bapa kepada kita. Coba ingat itu, ya. Percaya itu. Dan karena Yesus itulah membawa makna penjelasan segala sesuatu yang dilakukan Yesus tentang surgawi kepada kita. Tak ada seorang pun yang dapat menerangkan tentang surga kecuali Yesus, kan Dia berasal dari Bapa. Dia bukan hanya nabi yang berasal dari manusia. Bukan. Ya. Jadi kenapa kita sekio kui credidi, kata Paulus. Saya tahu kepada siapa saya percayai. Yesus itu dari surga, saudara, datang ke dunia dengan cara yang manusiawi, lahir dari Bunda Maria dan kredo. Saya tahu. Dan ini juga harus menjadi pengetahuan Anda. Kenapa Anda menjadi Katolik? Kenapa Anda percaya pada Yesus? Jangan pernah gantikan Yesus dengan siapa-siapa yang lain. Ini mendasar sekali loh. Ya. Maka apa arti Yesus bicara tentang surgawi? Dan itu tidak mudah untuk zaman sekarang, ini tidak mudah. Ya, mudah-mudahan dengan kasus COVID ini orang menjadi sadar, di dunia ini tidak ada yang bisa memberikan jawaban atas problem-problem hidup kita. Tidak bisa. Materialisme hancur lebur. Maka Nikodemus tidak mengerti karena dia bicara secara material. Bagaimana mungkin orang udah tua masuk ke dalam rahim ibunya? Ini kan bicara secara materialisme. Dia harus go beyond. Jadi seperti kemarin Thomas mengatakan, kamu bukan hanya kamu percaya karena kamu melihat, harus masuk ke dalam kesadaran baru, ya. Nah, maka zaman ini harus kita memiliki kesadaran baru, new awareness, kesadarannya diperbarui gitu loh, bukan hanya duniawi keterbatasan, tapi masuk ke dalam dunia yang lebih dalam, dunia ilahi, ya. Dan itu yang tidak mudah, saudara, butuh rahmat, ya. Sekali lagi, coba saja Anda perhatikan selama ini kita hidup seperti apa dan kayak apa, ya. Lalu mau apa? Masuklah dalam dunia ilahi, dunia surgawi. Nah, itu yang jadi saya katakan tadi, maka kita mohon Roh Kudus. Setiap kali, setiap waktu, mohonlah dalam hatimu yang terdalam. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bacaan pertama dari kitab, dari Kisah Para Rasul, ada sesuatu yang menarik. Saya katakan tadi bahwa ketika kita dibaptis, kita masukkan dalam komunitas. Nah, komunitas ini adalah gereja. Anda dan saya, kita semua adalah gereja. Nah, gereja seperti apa? Dilukiskan dalam bacaan Kisah Para Rasul ini. Mereka yang percaya akan Yesus sehati sejiwa. Kita ini sehati sejiwa. Yang menjadi kita seperti tubuh, seperti raga. Anda seperti mata, seperti hidung. Kita menjadi bagian dari anggota tubuh yang lain, sehati sejiwa. Satu. Ya. Maka disebut gereja yang satu, yang kudus, yang Katolik dan Apostolik. Yang menjadi kepunyaanmu adalah kepunyaanku. Sense of belong, kita bersama-sama, bukan hanya milikku, milik Anda, sama-sama. Ya. Nah, kemudian dikatakan di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Lalu mereka mendengarkan pengajaran para rasul, pengajaran para imam. Itulah komunitas di mana kita saling menolong. Ya, kami para imam membantu Anda untuk menumbuhkan pengajaran yang saya buat setiap kali dalam renungan. Itulah bentuk pengajaran supaya Anda harus masuk ke dalam gitu loh. Tidak hanya di luar tapi ke dalam. Ayo saudaraku. Ya.
Disitulah keselamatan. Kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Semoga Anda, semoga kita di masa Paskah ini diajak untuk masuk dalam komunitas. Ya. Komunitas itu saling mengingatkan, saling mengkritik juga, saling mendukung, saling mensupport. Coba lihat sekarang. Begitu banyak orang yang saling menolong, ya, mendoakan, ya, membagikan apa yang bisa mereka bagikan kepada saudara-saudara yang lain yang berkekurangan. Semoga saudara di COVID-19 ini, di saat sekarang ini kita semua ya, bersatu berjuang dengan bangsa kita. Ya, luar biasa meskipun kita keteter-teteran dengan menghadapi COVID ini. Tetapi tidak seperti negara lain seperti Italia, Spanyol yang begitu banyak orang mati. Di pinggir jalan juga di Ekuador, di Amerika Latin. Mungkin nanti di Afrika begitu. Bersyukur sebagai orang Indonesia. Dan bukan berarti kita menyepelekan negara lain. Tetapi di saat kekurangan itu kita tetap memiliki kesatuan, kekuatan. Sekali lagi, mari kita doakan supaya COVID ini lenyap dari negara kita, dari semua bangsa. Dengan tunduk, dengan sujud, dengan kembali kepada Tuhan. Tetapi jangan hanya sekedar kewajiban, tapi harus masuk, harus mengubah hati kita yang terdalam. Sekali lagi semoga Anda dan saya diberi kekuatan, diberi keyakinan Roh Kudus yang menggerakkan semua, membantu kesadaran kita berubah. Jangan hanya hal fisik, tetapi kesadaran yang semakin dalam, yang harus tumbuh dari hati Anda yang terdalam. Tuhan memberkati Anda, menguatkan Anda. Ya. Dan semoga Roh Kudus tinggal dalam hati kita bersama. Tuhan memberkati Anda semua. Bagi Anda yang sakit, diberkati, disembuhkan oleh kuasa-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.